Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Ucap syukur kepada Tuhan kita dapat hadir di tempat ini sebelum ibadah dimulai. Bagi yang membawa handphone bisa di-silentkan atau dimatikan supaya tidak mengganggu ibadah kita hari ini. Mari kita memulai ibadah kita dengan pujian Tuhan berada di bait suci-Nya. Berdiam diri di hadapan Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Dengarlah firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian 132. 132. Berdiri atas janji penembus. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau
Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli atas hidup kami, Allah yang memelihara hidup kami, dan Allah yang kami kenal melalui Putramu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah menebus kami, dan telah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di malam hari ini kami boleh kembali datang untuk memuji, menyembah Engkau. Bahkan nanti kami akan mendengarkan sabda-Mu, berbicara kepada setiap kami, baik itu firman-Mu yang berbentuk teguran, nasihat, dan semangat. Kami boleh menerimanya dan kami boleh dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Engkau. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan ambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai 12. Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai 12. Saya akan baca ayat 9. Saudara-saudari sekalian membaca 10 dan sampai seterusnya. Saya akan memulainya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadah mereka. Di situ ada seorang yang mati. Kita bertanggapan baca ini. Ya, kita betul ya, Matius pasal 12. Kita bertanggapan, saya 9, Bapak Ibu Saudara 10, 11 saya, dan seterusnya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadah mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah kanannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh di dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Kita akan melihat warta gereja. Kita akan memuji Tuhan dulu. 139. 139.
Sebelumnya kita melihat jadwal pelayanan minggu depan. Liturgos Guru Injil Peter Yoksan, khotbah oleh Saudara Jakaria, musik Saudara Julimin, kolektor Saudari Sherling, sekolah minggu Guru Injil Pipit, dengan tema khotbah yaitu mujizat dalam kebangkitan Tuhan Yesus, dan materi sekolah minggu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Warta gereja pertama, berkenaan dengan keputusan pemerintah daerah mengenai COVID-19, maka untuk sementara pelayanan anak-anak seperti CMC, TKKC, bahasa Inggris baik di kubur raya atau siaga ditiadakan. Dimohon untuk kita terus berdoa kepada Tuhan serta menjaga diri sesuai arahan pemerintah. Cuci tangan, jangan bersalaman, jaga jarak minimum 1 meter, di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak, jaga daya tahan tubuh, saling mengingatkan untuk selanjutnya, serta mengabarkan Injil pada seluruh keluarga. Yang kedua, doa dan puasa akan diadakan secara sukarela di rumah masing-masing mulai dari saat ini sampai besok sore jam 6. Saya lihat tidak ada yang baru hari ini. Kita terus berdoa semoga kita bisa membawa keluarga kita, saudara-saudara kita untuk datang beribadah bersama dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan. Dengan pujian 147. Karena Veronica tak ada, kita minta Vina untuk mengedarkan kantong kolektor.
doksologi. Sekali lagi kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau tak habis-habisnya karena kasih dan rahmat Engkau kepada kami. Kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu, berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, terutama berkat rohani dan jasmani. Pada hari ini kami datang kepadamu, mengembalikan sebagian dengan ucapan syukur. Engkau menerima tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati mereka secara rohani dan berkati mereka secara jasmani dan kesehatan mereka. Engkau menerima dan memakai uang ini memperluas kerajaan-Mu di Pontianak, di tempat-tempat yang lain, bahkan sampai di seluruh dunia. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberi hikmat kepada kami semua untuk mengolah uang ini dengan baik, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan. Terima kasih, kami ucap syukur untuk kesempatan kami boleh memberi dan mengucap syukur lewat persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa, amin. Silakan duduk. Saatnya kita akan tenangkan lubuk jantung kita untuk menerima firman Tuhan. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Kiai Peter Yoksan dengan tema Yesus menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah. Waktu dan tempat kami persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan dari Injil Tuhan Yesus, yaitu perikop yang ke-51. Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat. Ini merupakan gabungan dari Injil Lukas 6 ayat 6 sampai 11, Matius 12 ayat 9 sampai 14, serta Markus yang tadi kita baca, yaitu ayat 1 sampai 6 dari pasal 3. Saya akan bacakan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk lagi ke rumah ibadah atau sinagog, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Tetapi mereka itu diam saja. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jikalau seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Sesudah itu ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah memandang sekeliling kepada mereka semua. Lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu.
Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka dan keluarlah orang-orang Farisi, dan mereka segera bersekongkol dan berunding dengan orang-orang Herodian. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus untuk membunuh Yesus? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk putramu Tuhan Yesus yang selama 3,5 tahun menjadi perantara kami sebagai manusia sejati, sebagai Allah sejati untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Ya Bapa, begitu banyak orang yang sudah ditolong oleh Tuhan Yesus secara jasmani, bahkan rohani. Pada malam ini kami percaya untuk firman-Mu yang akan disampaikan. Mohon kuasa Roh Kudus menaungi kami agar firman-Mu dapat bekerja dan kami yang mendengarkan memperoleh penghiburan, bahkan hidup baru, hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seri khotbah kita di kebaktian Matahari Terbenam adalah 40 mujizat Tuhan Yesus. Dan kita sudah belajar beberapa kali tentang Tuhan Yesus menyembuhkan tubuh manusia. Dan sudah disinggung bahwa inilah yang paling banyak yang Tuhan Yesus lakukan dalam mujizat-mujizatnya. Kalau kita hitung ada 18 kali Tuhan Yesus menyembuhkan tubuh yang sakit. Tidak termasuk mereka yang sakit karena mereka dirasuki oleh roh jahat. Ini semua murni penyakit-penyakit yang membuat tubuh manusia tidak berfungsi. Nah, kalau kita lihat tujuan Yesus menyembuhkan penyakit itu dapat kita simpulkan. Nah, ketika dalam Injil Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus menyembuhkan putra dari pejabat kerajaan. Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa kesembuhan itu bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk juga satu keluarga. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit. Dan itu pelajaran rohaninya bagaimana Tuhan Yesus bukan ingin Petrus saja yang sehat bisa melayani, ibu mertuanya pun harus sehat dan bisa melayani. Kemudian kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tujuannya apa? Bukan hanya supaya orang itu sehat kembali kepada keluarganya dan bisa juga datang ke Bait Allah untuk merayakan perayaan agama orang Yahudi, tetapi dia juga ingin melalui orang yang sembuh dari kusta supaya imam yang ada di Yerusalem itu memberikan kesaksian bahwa Mesias sudah Tuhan kirim kepada orang Israel, sehingga orang yang kusta bisa bersaksi bersama imam bahwa dia sudah menerima kesembuhan dari Mesias, dari Tuhan. Dan pada malam hari ini kita belajar kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Judulnya sangat pas. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, mati tangan kanannya pada hari Sabat. Pada hari Sabat. Hari Minggu adalah hari Sabat orang Kristen. Nah, kalau kita lihat di sini dari perikop yang tadi kita baca, ada 3 pelajaran rohani yang bisa kita pelajari. Yang pertama, itu pada hari Sabat, Yesus masuk ke sinagog dan Yesus selamatkan orang yang sakit tangan kanannya, dan juga Yesus selamatkan hidup dari banyak orang melalui peristiwa ini. Jadi di situ dikatakan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 6, pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Nah, hari Sabat merupakan tanda untuk orang Israel. Ketika Allah berjanji pada manusia, selalu dia memberikan tanda. Ketika Allah berjanji kepada Nuh, itu pelangi sebagai tanda. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, Tuhan menggunakan sunat sebagai tanda. Tetapi ketika Allah berjanji kepada orang Israel, hari Sabat itu sebagai tanda. Nah, kita melihat Yesus yang masuk ke rumah ibadah ini, dia mengajar di situ. Nah, kalau kita simak baik-baik,
perikop yang tadi kita baca sebenarnya merupakan perikop dari Injil Matius pasal 12 ayat 9. Itu kalau kita simak di bagian sebelumnya pada Injil Matius pasal 11, mari kita buka ayat 28. Di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Nah, di sini ada kaitannya antara hari Sabat yang orang Yahudi itu ikuti dengan beban keagamaan yang orang Yahudi itu pikul. Nah, kenapa Yesus di sini menyembuhkan orang sengaja di hari Sabat di sinagog? Karena orang Yahudi itu mengajarkan kepada orang-orang Israel bahwa kalau mau masuk surga, mereka harus menjalankan semua hukum Taurat. Semua hukum Taurat, bukan hanya yang sudah ditulis dalam kitab Musa, bahkan orang Yahudi juga membuat ya hukum-hukum manusia yang tidak dapat dijalankan oleh manusia itu sendiri. Sehingga hari Sabat merupakan parade dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk menunjukkan kepada semua orang Israel bahwa mereka lah orang yang paling saleh di antara orang-orang Yahudi. Karena kehidupan agama mereka adalah kehidupan agama berdasarkan suatu prinsip mentaati hal-hal yang lahiriah. Kalau kita melihat ya pada pasal 12 Injil Matius di ayat yang pertama sampai ayat ke-8, Tuhan Yesus di situ sudah bersengketa dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang hukum hari Sabat yang dibuat oleh manusia. Jadi waktu Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ini bukan menyangkut orang yang kerjanya setengah mati sebagai kuli, bukan. Ini menyangkut orang-orang Israel yang sudah diberi begitu banyak peraturan, sehingga peraturan-peraturan ini begitu banyak dihafal pun mereka tidak sanggup menghafalkannya, apalagi menjalankannya. Jadi di sini Tuhan Yesus sengaja pada hari Sabat yang lain, tidak disebut sinagog yang mana, Yesus datang ke sana dan dia mengajar. Jadi kita tahu Sabat di sinagog dan juru selamat menyelamatkan bukan hanya orang yang sakit tangannya, tetapi juga menyelamatkan orang Israel dari perhambaan pengajaran sesat yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini yang pertama. Ya, Yesus sengaja pada hari Sabat datang ke sinagog. Dia mengajarkan yaitu keselamatan. Nah, kita lihat di sini sinagog ini kalau kita simak itu merupakan tempat pertemuan ya, dari orang Israel. Nah, setelah Bait Allah itu diruntuhkan oleh tentara Nebukadnezar, jadi Nebukadnezar itu yang meruntuhkan Bait Allah di tahun 586 sebelum Tuhan Yesus lahir. Itu orang Israel itu tidak punya Bait Allah sampai zaman Yerubabel. Dan mereka mendirikan begitu banyak rumah-rumah pertemuan. Nah, sinagog itu adalah tempat pertemuan orang Israel. Kalau mereka punya 10 kepala keluarga, mereka akan membangun sebuah rumah pertemuan. Dan di sana mereka akan bertemu pada hari Sabat untuk belajar firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus selalu ya berada di sinagog pada hari Sabat. Tujuannya mengajar. Kenapa dia di situ mengajar? Karena banyak ajaran-ajaran yang sudah menyimpang dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menguasai kursi Musa. Tapi mereka mengajarkan berbeda dengan yang Tuhan Yesus kehendaki. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita melihat di situ pada perikop ini, yaitu bukan hanya Tuhan Yesus ya mengajar di situ, dia menyelamatkan orang yang sakit tangannya. Di situ Tuhan Yesus terjadi yang namanya saling serang menyerang dengan para pemimpin agama Yahudi. Kalau kita lihat dalam Matius 12 ayat 10, mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kemudian Lukas 6 ayat 7, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka mendapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati sebelah tangannya itu,
Nah, di sini ada suatu hal yang terjadi di mana Tuhan Yesus itu saling menyerang dengan pemimpin agama Yahudi. Kenapa begitu? Karena pemimpin agama Yahudi itu mengajarkan orang-orang Israel, kalau kalian mau masuk surga, kalian harus menjalankan hukum Taurat. Kalian harus menjalankan tradisi orang-orang Farisi, baru kalian bisa masuk surga. Dan mereka, orang Farisi itu selalu tampil di hadapan rakyat Israel, menunjukkan diri kepada orang Islam, mereka lah yang paling taat kepada hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus kalau kita membaca dalam Matius pasal 6, pasal 5, pasal 7, khotbah di bukit, dia selalu mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Karena ahli Taurat dan orang Farisi, mereka itu bersandiwara. Mereka itu adalah orang yang disebut munafik. Kelihatannya putih di luar, tapi di dalamnya busuk. Mereka kelihatannya baik, tapi di belakang mereka menelan rumah janda. Tuhan Yesus mengatakan bahwa walaupun kalian kelihatan bersih dan suci, tetapi lubuk jantung kalian itu kotor. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, kalian tampil di depan rakyat seperti orang yang berada di barisan depan untuk masuk surga. Kalau ada antrian masuk surga, orang Farisi itu punya tiket nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan yang lainnya di belakang. Itulah mereka, orang Farisi. Dan hari Sabat merupakan tempat mereka menampilkan diri sebagai orang yang paling saleh di hadapan Tuhan. Mereka menggunakan pakaian kemewahan mereka, menandakan mereka itu adalah guru orang Yahudi. Pakaian mereka itu berbeda dengan orang lain. Sehingga Tuhan Yesus pada saat masuk ke dalam sinagog, dia bertemu dengan orang-orang seperti itu. Dan Tuhan Yesus langsung berkonfrontasi dengan mereka. Tuhan Yesus tidak nunggu saat-saat yang lain, dia langsung berkonfrontasi. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita ingat dalam Injil yang pertama, di dalam Kejadian pasal 3:16, bahwa Allah mengadakan permusuhan antara setan dengan keturunan perempuan. Dan permusuhan ini itu terjadi kalau kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Orang Farisi dan ahli Taurat selalu mencari kesempatannya untuk menyerang Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu tidak boleh Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menurut ajaran orang Farisi. Menurut ajaran orang Farisi banyak hal yang tidak boleh dilakukan. Contohnya, pada hari Sabat tidak boleh menulis 2 pucuk surat. Itu orang Yahudi bilang. Pada hari Sabat tidak boleh misalnya memetik gandum dan juga menggilas-gilas gandum. Tidak boleh. Begitu banyak peraturan yang mereka buat tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Dan tidak boleh menyalakan lampu pada hari Sabat. Kalau lampu itu sedang menyala pada hari Sabat, nggak boleh dimatikan. Jadi begitu banyak aturan yang dibuat oleh manusia yang sebenarnya tidak dibuat oleh Tuhan. Jadi hukum Sabat itu membuat orang Israel berbeban berat. Untuk menghafalnya saja susah, apalagi menjalankannya. Sehingga Yesus berkata, kalian ini berbeban berat dan aku datang untuk menghilangkan beban-beban itu. Caranya dia mengatakan semua hukum yang dibuat oleh manusia adalah salah. Contohnya di kota London. Nah, di London itu ada lampu merah. Kalau orang menyeberang, dia harus menekan tombol. Begitu tombolnya itu ditekan, maka lampu itu dalam beberapa detik akan menyala merah sehingga mobil tidak lewat dan pejalan kaki bisa lewat. Nah, karena di London itu ada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi pada hari Sabtu, hari Sabat tidak mungkin bisa menekan lampu itu. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Dibuat sensor. Jadi ketika orang Yahudi itu lewat, dia tidak perlu menggunakan tangannya menyentuh tombol, tapi ketika badannya kena sensor dan tombol itu berfungsi. Apa bedanya? Kalau kamu pergi ke Israel, pada hari Sabat itu lift itu tidak berfungsi, tidak boleh. Tidak boleh nyalakan lampu, tidak boleh matikan lampu. Jadi begitu membebani kehidupan orang Israel. Dan Yesus di situ berkonfrontasi dengan mereka. Dan
orang Yahudi bilang tidak boleh ya menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan Yesus tahu itu hukum buatan manusia. Kemudian Yesus mengetahui pikiran mereka dan Yesus memanggil orang yang tangan kanannya mati. Nah, ini menurut Dr. Lukas, tangan kanannya itu mati. Nah, apa tujuannya Yesus menyembuhkan pria yang tangan kanannya mati? Semua mujizat Tuhan Yesus ada gunanya selain untuk menyelamatkan jiwa orang itu, juga menyelamatkan kehidupan dia. Ada orang mengatakan pria ini kemungkinan besar adalah seorang kepala keluarga, dan dia harus bekerja dengan tangan kanannya. Seandainya tangan kanannya tidak bisa berfungsi dan mati, dia itu akan menjadi pengemis. Dia akan mengemis untuk keluarganya, untuk dirinya, dan dia malu, dia tidak mau hal itu terjadi. Dan Yesus yang menyelamatkan tangan kanannya yang mati sehingga normal kembali, dia bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Dan bukan hanya untuk keluarganya, dan saya percaya dia juga bisa membantu orang lain yang kekurangan. Ini tujuan dari mujizat Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus memanggil orang ini, kemungkinan dia duduknya di pojok, kita nggak tahu. Dia panggil dan dia bilang sama orang itu, berdirilah di tengah-tengah. Jadi orang ini sekarang menjadi pusat perhatian. Nah, kemudian Yesus bertanya kepada mereka. Nah, Allah, dia menghadapi manusia, ciptaannya yang paling tinggi, dia selalu berdialog dengan kita loh. Dia nggak sembarangan datang pada kita, langsung menghakimi dan menghukum, nggak. Dia selalu bertanya dulu. Karena kita manusia punya otak, bisa berpikir. Allah tidak pernah berbicara pada binatang, tapi dia berbicara kepada manusia. Dia berkata, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Mereka punya list. Tadi saya katakan, ya ada 40 kurang 1 hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Mereka punya list. Dan di dalam Alkitab tidak ada dikatakan hari Sabat tidak boleh menyembuhkan orang sakit. Hari Sabat itu Tuhan buat pada Kejadian pasal 2, setelah dia menciptakan langit dan bumi 6 hari, hari ke-7 dia beristirahat. Kemudian hari Sabat diberikan kepada orang Israel dalam Keluaran 20 dan Keluaran 31. Mereka pada hari Sabat tidak boleh bekerja, itu saja. Nggak boleh bekerja. Kalau hari biasa boleh membaca, hari Sabat nggak usah. Kenapa? Hari Sabat datang ya kepada Tuhan dan kita berbakti seperti malam hari ini. Itu hari Sabat. Di sinagog di hari Sabat mereka bertemu. Dan kalau kita bertemu di sinagog pada hari Sabat, Yesus pasti lahir, pasti hadir loh. Pasti apa? Hadir. Kita lihat Yesus di sini hadir. Dia bertanya pada mereka, boleh nggak menyembuhkan orang pada hari Sabat? Menurut daftarnya orang Yahudi, nggak boleh. Tapi menurut Alkitab ada nggak disebut di hari Sabat nggak boleh menyembuhkan orang? Nggak ada, ya kan? Tapi Yesus bertanya pada mereka. Nah, kemudian kita lihat di sini, Yesus melanjutkan, manakah diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat? Ya tentu saja jawabannya gampang. Anak kecil pun tahu kan, hari Sabat harus berbuat baik. Tidak boleh berbuat jahat. Ya, setiap hari pun tak boleh berbuat jahat. Kemudian dikatakan di sini, menyelamatkan nyawa atau membinasakan nyawa. Ini luar biasa pertanyaan berikutnya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, kenapa Yesus sampai mengatakan menyelamatkan nyawa atau membinasakan nyawa? Karena orang-orang Yahudi, mereka mengajarkan kalau mau masuk surga harus mengikuti ajaran agama Yahudi. Padahal Alkitab mengatakan kalau mau masuk surga harus melalui Tuhan Yesus, tidak ada cara lain. Maka ini adalah konfrontasi yang sangat frontal antara Tuhan Yesus dengan pemimpin agama Yahudi yang sedang melakukan yaitu pameran kesalahan mereka di sinagog. Nah, kenapa Yesus mengatakan menyelamatkan nyawa dan membinasakan nyawa? Karena Yesus mau menolong orang itu, menyelamatkan orang itu. Sedangkan orang Farisi, kalau kita lihat ya di bagian terakhir, mereka punya niat di hari Sabat untuk membunuh Yesus loh, untuk membunuh Yesus pada hari Sabat. Maka
Makanya Yesus yang mengatakan boleh menyelamatkan nyawa atau membinasakan nyawa. Yesus tidak sembarangan ngomong, karena mereka mau pada hari itu kalau bisa mereka mau membunuh Yesus. Sangat jahat mereka. Tetapi mereka diam. Pada saat manusia diam, apakah penghakiman, penghukuman Tuhan itu tidak bisa jalan? Ya seperti di dunia ini ya. Kalau orang dipanggil ke pengadilan, dia tidak ada. Apakah dia bisa diadili secara absensia? Karena orangnya nggak di Indonesia. Walaupun diadili, dihukum, apakah pemerintah bisa memenjarakan dia? Ternyata nggak bisa. Kalau walaupun kita diam, kita lari, tetap Tuhan bisa menghakimi kita dan menghukum kita. Nah, dalam Injil Lukas ya, pasal 6 tadi kita sudah baca. Sekarang dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika di antara seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat. Jadi pada hari Sabat ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dihindar. Seperti binatang peliharaan tiba-tiba jatuh ke lubang. Masa yang punya binatang bilang, oh tunggu besok ya, baru saya angkat. Binatang itu sudah mati dan binatang itu harganya mahal. Yang kedua, kalau ada anak lahir hari ke-8 jatuh pada hari Sabat, harus disunat, tidak boleh tunda. Ya disunat dong. Kalau pada hari Sabat ada ibu mau melahirkan, masa disuruh tunggu besok baru melahirkan? Nggak mungkin. Yesus menggunakan logik ya untuk bertanya pada mereka. Dan mereka selalu ya menyunat orang pada hari Sabat, mereka selalu menerima kelahiran orang pada hari Sabat, mereka selalu menolong binatang mereka yang jatuh pada lubang pada hari Sabat. Yesus tidak ngarang-ngarang, Yesus tidak pernah ngarang. Kemudian Yesus bilang, tidakkah ia menangkapnya dan mengeluarkannya? Orang Israel itu semua memelihara domba. Pastilah pernah jatuh dan pernah di situ ada yang mengeluarkan pada hari Sabat. Mereka bilang, betul Tuhan Yesus, saya pernah loh hari Sabat binatang saya jatuh, saya keluarkan. Kemudian apa yang terjadi? Yesus bertanya lagi, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba itu? Karena itu Yesus langsung mengumumkan, karena itu berbuat baik pada hari Sabat itu boleh. Bahkan kita diajarkan ya setiap hari kita harus berbuat baik. Jadi kepada anggota keluarga kita harus ajarkan pada mereka. Setiap hari berbuat baiklah untuk keluargamu. Ini yang selalu saya katakan kepada anak-anak saya. Berbuat baiklah satu hari minimal satu kali. Tadi malam Nathan dia membantu ya, menjemur pakaian seorang diri di lantai 3 ini. Dan kalau anak-anak kita bisa melakukan tugas di rumah, artinya mereka berbuat baik ya, kepada keluarganya. Dan tadi sebelum kebaktian dia juga ya, menurunkan jemuran itu dan dibawa ke bawah tanpa disuruh. Jadi kita harus ya, mengajarkan kepada generasi muda harus berbuat baik nah, kepada keluarga, kepada orang lain. Dan bukan hanya pada hari Sabat, tapi setiap hari. Ini juga pelajaran yang diajarkan oleh pendeta Timothy To di FEBC. Dia selalu berpesan kepada mahasiswa-mahasiswi FEBC, setiap hari harus berbuat minimal hal yang baik satu saja. Minimal loh, satu saja. Jadi waktu Yesus selesai berkata dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 10, sesudah itu ia dalam Injil Markus pasal 3, ia berduka cita karena kedigilan mereka dan dengan marah memandang sekeliling mereka. Nah ini poin ketiga, yaitu setelah dia berkata-kata demikian, dia sedih karena banyak orang nggak ngerti. Dan didampingi dengan marah. Marah di sini adalah orge, ya, murka. Dia murka. Nah seperti sekarang di dunia sedang dilanda COVID-19. Itu sebagian kecil dari murka Allah pada dunia yang tidak mau percaya Tuhan Yesus.
Ini adalah suatu disebut ya sebagai preview ataupun sampel dari sampar yang akan datang nanti di kitab Wahyu pasal 6 sampai pasal 19. Di mana manusia akan ditulahi oleh Tuhan seperti di Mesir. Kalau dulu Mesir itu satu negara ditulahi ya dengan 10 tulah, nanti ya waktu Yesus datang kedua kali, dunia ini yang akan ditulahi. Dan tulahnya adalah sampar, tulahnya adalah perang, tulahnya adalah lapar, dikatakan oleh kitab Wahyu dari pasal 6 sampai pasal 19. Sepertiga manusia mati, sepertiga manusia mati. Sehingga tidak mampu manusia menggubur orang-orang yang mati sebegitu banyak, sehingga dikatakan oleh Alkitab dalam kitab Wahyu, burung-burung nazar akan datang makan mayat-mayat itu. Kamu bayangkan kalau separuh manusia mati. Kalau sekarang jumlah penduduk itu 7 miliar, maka 3,5 miliar manusia akan mati. Dan tidak ada tempat yang aman untuk manusia. Dan untuk orang yang sudah percaya Yesus, kita sudah diangkat. Pertanyaannya, apa kamu sudah percaya Yesus enggak? Waktu itu nggak bisa pakai masker. Waktu itu nggak bisa sembunyi dimanapun juga. Nggak ada tempat yang aman. Caranya, Tuhan Yesus datang di angkasa, dia suruh orang yang mati dalam Tuhan Yesus bangkit dulu, dikasih tubuh mulia, kita yang masih hidup dikasih tubuh mulia, diangkat ke angkasa, karena Tuhan akan tulahi bumi ini. Dalam masa sengsara 7,5 tahun, yaitu 3,5 tahun yang terakhir. Itu diajarkan di kitab Wahyu. Bacalah Wahyu pasal 19 sampai pasal yang 6. Kenapa COVID-19? Baca Wahyu 19. Jangan hanya ikut arahan pemerintah, ikut ajaran Alkitab. Ya, Wahyu 6 sampai 19. Nah, kita lihat di sini, Yesus memandang mereka dengan murka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Yesus menyerukan seruan kemenangan abadi. Yang pertama, ya pada hari Sabat, Yesus di sinagog selamatkan orang yang tangannya lumpuh. Yang kedua, Yesus saling serang menyerang dengan para pemimpin agama Yahudi. Yang ketiga, kalau kita baca Lukas 6 ayat 10. Lalu berkatalah Yesus kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Yang pertama, orang sakit ini disuruh ke tengah, dia ikut. Kemudian disuruh tangannya diulurkan. Loh, tangannya lumpuh kok bisa diulurkan? Kalau dia disuruh ke tengah, dia bisa kan? Betul nggak? Kalau tangannya lumpuh, disuruh ulurkan bisa nggak? Kalau saya yang ngomong 1000 kali pun nggak bisa. Karena saya tidak punya kuasa melakukan mujizat. Di gereja sekarang banyak hamba-hamba Tuhan berbohong, mengatakan dia punya kuasa melakukan mujizat. Datanglah ke gereja, saya berdoa, penyakit apapun kamu sembuh. Padahal nggak ada lagi. Mujizat itu hanya diberikan di zamannya Musa, zamannya Yosua, zamannya Elia, zamannya Elisa, zamannya Tuhan Yesus, zamannya para rasul. Setelah itu, ya kalau kita baca, ya baru 2 saksi di dalam Wahyu pasal 11 yang punya kuasa melakukan mujizat. Di antara itu nggak ada. Semua pelayan Tuhan nggak ada kuasa melakukan mujizat, kecuali kuasa menyampaikan Injil, orang percaya Yesus, menyampaikan firman, orang bisa hidup baru, itu saja. Tetapi Yesus Allah Maha Kuasa. Begitu dia suruh, ulurkanlah tanganmu. Tangannya itu sembuh dan bisa diulurkan. Dan itu membuat semua orang di sinagog itu bukan hanya harus memperhatikan baik-baik kata-kata Yesus, mereka harus tahu Yesus adalah Allah sendiri yang telah datang di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika tangan orang itu bisa diulur, kamu lihat orang ini yang jahat tidak bertobat. Orang itu berbuat demikian, sembuhlah tangannya. Dalam Injil Lukas 6:11, maka meluaplah amarah mereka. Kata amarah di sini dengan amarah Yesus berbeda. Kalau amarah Yesus itu orge, murka. Tapi amarah di sini dalam bahasa aslinya itu tak pakai otak. Tak pakai apa? Kalau kamu lihat bahasa aslinya, tak pakai otak. Mereka itu tak pikir lagi. Loh, tidak pernah di sinagog tangan orang lumpuh disuruh ulur dan bisa normal. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, siapa lagi?
Orang Yahudi ini betul-betul jahat. Bukan hanya menyesatkan rakyat ya dengan berkata kalau ikut ajaran agama bisa masuk surga. Itu bohong besar. Nggak ada orang yang bisa ikuti ya agama dan masuk surga. Nggak ada. Semua harus lewat Tuhan Yesus baru bisa masuk surga. Dan mereka marah. Kata marah di situ bukan orge, tapi tak pakai otak, tak pakai pikir. Ya, seringkali kita juga emosi begitu loh. Ya, tidak pakai pikir lagi, langsung emosi. Ya, mereka seperti itu. Maka mulutlah amarah mereka, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan mereka bersekongkol dan berunding dengan orang-orang Herodian. Nah, orang Herodian ini adalah orang-orang politik. Nggak ada hubungannya dengan ajaran firman Tuhan. Mereka bekerja dengan Raja Herodes untuk menjadi pemimpin-pemimpin politik di bawah pemerintahan Roma. Kemudian ya, orang-orang yang memimpin orang di Israel ini bukan orang yang lahir baru, bukan orang yang sudah percaya Allah. Kalau mereka percaya Allah, nggak mungkin mereka bekerja sama dengan para politikus yang kehidupan mereka itu tidak bertobat. Ya, politikus itu punya semboyan. Menurut Machiavelli. Makanya menurut Montesquieu, kekuasaan di dunia ini harus dipisah antara pembuat undang-undang dengan pelaksana undang-undang dan antara yang mengadili. Tidak boleh disatukan. Karena manusia kalau punya kuasa yang besar, cenderung dia korupsi. Jadi orang-orang Herodian ini adalah orang-orang yang menjadi pejabat pada saat itu. Mereka bukan orang yang menuruti firman Tuhan, tetapi orang Farisi, mereka bersekongkol dengan orang-orang seperti itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka berunding, apakah yang bisa mereka lakukan bersama terhadap Yesus. Dan kalau kita lihat Injil Markus pasal 3, coba kita buka. Ada satu kata yang tidak terdapat dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Markus pasal 3, kita baca ayat yang terakhir. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian, garis bawahi, untuk membunuh Yesus. Makanya Yesus berkata, apakah menyelamatkan nyawa atau membinasakan nyawa? Yesus tidak sembarangan ngomong. Dia tahu pikiran mereka sebelum itu, dia tahu pikiran mereka sesudah itu. Semua pikiran kita saat lalu, saat sekarang, saat yang akan datang, semuanya Tuhan Yesus tahu. Jadi dia bukan hanya Allah yang maha kuasa, dia Allah yang maha tahu, dan juga dia Allah yang maha hadir. Makanya poin yang ketiga saya namakan seruan kemenangan Tuhan Yesus. Ulurkanlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu. Dan tangan orang yang mati itu terulur. Dan orang ini akhirnya bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Dengan tangannya dia bisa bekerja untuk memberikan makan, bukan dirinya sendiri, keluarganya, dan juga orang-orang yang memerlukan pertolongannya dia bisa tolong. Jadi waktu dia menolong orang dengan tangan kanannya, dia akan bersaksi, tangan saya sudah mati, tapi di hari Sabat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan tidak sampai di situ, kalau kita membaca ya, dalam Injil Markus pasal yang kedua, kita baca di ayat yang ke-27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena begitu banyak peraturan hari Sabat yang tidak bisa dijalankan manusia. Itulah yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Bukan hanya 10 tahun, 20 tahun, itu beribu-ribu tahun loh. Mereka bikin peraturan itu, ditambahi, sehingga mereka pun susah menghafalnya, apalagi menjalankannya. Menjadi beban dari orang-orang Israel. Yesus katakan semua itu adalah bohong. Bohong. Ikuti firman Tuhan. Yang dibuat di luar firman Tuhan semuanya bohong. Membuat kamu itu stres, membuat kamu itu berbeban berat. Datang padaku, inilah firman yang aku berikan padamu. Nah,
coba lihat ya dalam Markus pasal 2. Seruan kemenangan Yesus itu apa? Markus 2:28. Mari kita baca sama-sama. 1, 3. Jadi Putra Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ketika Yesus berkata begini, ya, di bagian sinagog yang lain, semua orang kaget. Karena yang memberikan hari Sabat pada orang Yahudi adalah Allah sendiri. Tadi saya katakan, Nuh diberi tanda pelangi ketika janji Tuhan diberikan. Ya, Abraham diberi tanda sunat ketika janji diberikan kepada orang Israel, diberikan tanda hari Sabat. Kenapa hari Sabat? Karena pada hari Sabat itu mana tidak turun. Hari pertama sampai hari ke-6 mana itu turun. Dan satu-satunya hari yang punya nama di dalam kalender orang Yahudi adalah Sabat. Hari pertama Ahad, hari Minggu, gak ada nama, itu bukan nama seperti anak pertama. Hari kedua Senin. Kamu jangan bilang hari kedua itu namanya Senin, bukan, itu bukan nama. Senin itu artinya hari kedua. Hari ketiga Selisih. Selasa itu bukan nama, artinya hari ketiga. Rebi, Rabu, hari keempat. Ya. Kamisi, hari kelima. Hari keenam Hasisi. Baru hari ketujuh namanya Sabat. Dan pada saat Tuhan Yesus berkata, Putra Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Siapa putra manusia? Putra manusia adalah putra Allah yang sudah menjadi putra manusia melalui anak darah Maria, sehingga kita anak-anak manusia yang sudah berdosa, kalau kita percaya kepada putra manusia sebagai putra Allah, maka Allah mengangkat kita kembali menjadi anak-anak Allah. Itu kata Yohanes Calvin. Jadi di dalam Alkitab Yesus paling sering menggunakan sebutan untuk dirinya sebagai putra manusia, the Son of Man. Jadi dialah yang memberikan hukum Sabat. Jadi ketika hukum Sabat ini diperdebatkan, orang yang ngarang-ngarang tentang hukum Sabat itu mau ngeyel sama Yesus. Yesus mengatakan bahwa dialah yang memberikan hari Sabat kepada orang Israel. Sehingga para pemimpin Yahudi yang berabad-abad yang menambahkan hukum mereka pada hari Sabat itu adalah suatu karangan manusia yang sama sekali tidak berguna, bahkan memberatkan manusia, bukan membuat manusia itu menjadi berbahagia. Jadi malam ini kita sudah belajar. Yang pertama, pada hari Sabat sengaja Yesus menyembuhkan orang yang tangannya sakit di rumah sinagog. Jadi pada hari Sabat di sinagog, di rumah pertemuan, Yesus selamatkan. Jadi seperti kita juga orang Kristen, pada hari Sabat orang Kristen hari Minggu, jangan sampai tidak berkumpul dengan orang percaya. Kalau kita berkumpul, Yesus hadir di situ. Dia mau selamatkan kita, bukan hanya hidup jasmani kita, dia mau selamatkan hidup rohani kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyelamatkan manusia, Yesus berkonfrontasi dengan para pemimpin agama Yahudi. Dan pada saat konfrontasi itu berlangsung, Yesus menunjukkan dia Allah yang Maha Kuasa. Dia memberi perintah kepada orang yang tangan kanannya mati, supaya langsung ke tengah-tengah mereka. Dan Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab ya oleh orang-orang Farisi, karena mereka munafik. Kalau mereka mau terus terang jawab, mereka bisa jawab. Oh, boleh mengeluarkan binatang dari lubang, karena kami sering melakukannya. Pada hari Sabat kami juga sering menyunat orang. Pada hari Sabat juga bidan-bidan menyambut kelahiran anak. Mereka itu diam karena mereka munafik, nggak mau mengakui mereka berbuat baik pada hari Sabat. Bahkan Yesus mengatakan, boleh nggak menyelamatkan nyawa atau membinasakan nyawa? Karena Yesus tahu pikiran mereka berikutnya, mereka mau bunuh Yesus walaupun itu hari Sabat. Yang penting Yesus mati. Mereka mau bunuh Yesus. Kalau bisa hari itu juga hari Sabat. Kamu bayangkan. Tapi waktu Yesus melihat mereka itu degil, tidak mau menerima Yesus, Yesus itu marah, ya murka. Ya seperti sekarang COVID-19 itu sebagian kecil dari murka Allah atas dunia ini yang tidak mengenal putra manusia. Ya dikatakan putra manusia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak mengenal dia. Coba kita baca Markus 8:20. Siapa putra manusia?
Matius 8:20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi putra manusia yang datang di bumi ini tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, seperti sekarang ini juga manusia berusaha keras menanggulangi COVID-19. Manusia tidak tahu siapa Yesus. Yang penting COVID-nya lewat. Yesus mau ngapa-ngapain terserah dia. Karena bumi ini bukan miliknya Yesus untuk dunia ini. Miliknya siapa? Xi Jinping. Miliknya siapa? Jokowi. Miliknya siapa? Lee Hsien Loong. Yesus? Oh, no way. Dunia ini bukan milik Yesus. Putra manusia tidak dianggap dan Yesus sedang marah. Dan kita lihat di sini yang terakhir, Yesus berseru dengan seruan kemenangan, ulurkanlah tanganmu. Dan tangan orang yang mati, kita tak tahu berapa lama tangannya itu terulur. Dan ketika tangannya terulur, Yesus bilang, putra manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Makanya hari Sabat itu penting untuk orang Kristen untuk kembali bisa berhimpun. Ya, kita berdoa ya supaya tidak lama lagi ya COVID ini lewat dan Yesus dimuliakan di dalam gerejanya. Di dalam gerejanya. Di dalam pelayanan kita. Ya, supaya begitu banyak ajaran gereja yang sudah menyimpang seperti orang Farisi menyimpangkan firman Tuhan. Zaman sekarang juga banyak pemimpin gereja yang sudah menyimpangkan firman Tuhan. Tidak lagi mengabarkan Injil, tidak lagi memberitakan firman dengan baik. Kalau kamu lihat dalam siaran di YouTube, banyak gereja sudah semi karismatik, walaupun namanya GAPI, lagu-lagunya lagu-lagu karismatik. Apakah kita tidak melakukan siaran untuk mengatakan pada orang, inilah ibadah yang sesuai dengan firman Tuhan, khotbah yang sesuai dengan kehendak Yesus, bukan sembarangan khotbah. Dan kita berdoa ya, supaya gereja kita bisa jadi saksi di mana iman dunia yang semakin hancur lebur. Dan kita mohon Tuhan melindungi kita. Mari kita berdoa. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Pam. Bapa kami di surga, di tengah suasana yang begitu hening, tidak terdengar lalu lintas dari kendaraan yang melintas di jalan yang biasanya ramai, karena manusia-manusia sudah tinggal di rumah mereka masing-masing untuk menghindari yaitu kuman corona. Tapi manusia juga tidak sadar bahwa kami punya kuman yang mematikan selama-lamanya, yang namanya dosa. Ya Bapa, tolonglah kami untuk mengabarkan Tuhan Yesus yang sudah mengalirkan darah di Bukit Golgota, yang bisa menghapus dosa seluruh dunia. Ya Bapa, jadikanlah kami sebagai orang yang sudah Engkau pernah tolong, seperti orang yang mati tangan kanannya. Dulu kami mati jiwanya, tapi karena Injil Tuhan Yesus, kami mendapatkan hidup baru, hidup kekal. Kami yang masih diizinkan hidup ini, kami mau ketika bertemu dengan siapapun juga, lebih-lebih untuk keluarga dekat kami, untuk menyampaikan Tuhan Yesus kepada mereka, supaya mereka tidak mati abadi di dalam neraka. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami. Kami tahu bahwa Engkaulah Allah untuk setiap hari dalam hidup kami, khususnya pada hari Sabat. Ya Bapa, kami serahkan semua kami, jemaat-Mu, baik yang di sini dan di rumah. Jagalah iman kami, supaya kami terus mau belajar firman-Mu dan melakukan dan mengabarkan firman-Mu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk kemuliaan namanya. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyanyi, nanti Pendeta Pam akan memimpin yaitu perjamuan kudus. Lagu nomor 11, Yesus membayar lunas. Lagu nomor 11.
cả ơi kinh nghiệm Chúa Giêsu Kitô ơi thay ơi in cho cái ơi sự cả dân tu cái xa sinh liều xét cái tăng trái sịp sĩ cả hồng lại mai su sự cả mấy cái chui nhện sự cả lại con như Chúa xin kín sự cả xem bằng thời thì mà kho bộ diêm thì sịp sĩ chóng mà kho sịp sĩ chóng Markus pasal 14 ayat 22 sampai yang ke-26. Nyisip nyi tau nyisip yu chat segala itu. Lai chu đi chat kin bun. Nai san chu da kai pa bu nai yan heo chang en ko chu da kai yin ni bu nai. Tha môn chi te si heo ya su na hi pui lai chu cha liao, na hi piang lai chu cha liao. Chứ bị khỏi thi kịp thà muốn sật Nhi môn mà chọc chích Chế sĩ ngõ tế xin thì Yêu nà hết bùi lời chúc xe liều Thi kịp thà muốn sật Thà môn tu hột liều Giả su sơ chế hệ ngái liệp dọc ấy hiệt Bí to nhìn liều chút lời ấy Ngài xin trái công nhị tên tì Ngài bút trái hột chế bù thọ chịp Chỉ to ngõ trái Sống tí tì quẹt lì Hột xin tít nà nì chì Tha môn trong yau si chiếu chút lời bong cam lan san ki. Markus pasal 14 ayat 22 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Tông Chúa Giêsu cái phi mai cái gì ra cái na hi cái piang lại cái chúc xe liao dẻo cái na bún cái buồn chủ cái bạc cái piang thì còn cái piang ấy dí trong cái xin thi với nhị tên sai nhị tên mi bùng na liao piang xin đấy sẽ in tông anh nhung hạ hay kỹ nhâm Chúa Giêsu Kitô thay ở đấy piang cái piang si Giêsu Kitô ấy xin thi với sự cái phô suy thay để cái sự si cả hông cái xa xê liều sen này ối xì cả dàn cu mai súc yêu xì cả mi cái chối nhìn xin vì cái gì xì cả ở bên cái piang tàu co yang chang mung en co tay yang xì cả tàu co. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar kepada kami, yang mengutus putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kami. Di hadapan kami ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk dosa-dosa kami. Pada saat kami menerimanya, kami boleh mengingat kasih-Mu yang begitu ajaib atas kehidupan kami dan rela mati untuk kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih kami menerima ini. Kami boleh menyatakan kasih kami kepada Engkau lewat kami juga memberitakan bahwa Yesus sudah mati untuk kami, kepada keluarga kami, kepada famili kami, untuk supaya mereka percaya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa pelanggaran kami lewat pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Engkau melayakkan kami untuk menerima roti-Mu yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Và mấy ở điện su địa cái piang ai na mò cái dính tổng ơi su xe điều ấy họ thì chẳng có gì nào để cái piang họ dù có nhìn bằng như điện xe mà nói nào cho là piang họ
mà tôi đẹp chẳng ai chẳng kỳ chay nhận bị hông chấp đi bị lỗi mình ấy biết chỉ tàu co chỉ cả lời xin nhìn chỉ cả chui co chay xong thì cái miếng chén kiểu chú chúng cái phô kia suy xe sang chỉ cả dịch chết cũng như nhóm chỉ cả những cái co xin cái đã xem phát rồi chúng giao chú ấy miệng dù có gì xuống xe đều ai đó bằng như na cho đẹp bèn này trang thi siêu người ta bù phát kalau hết mò thì cả là chuẩn chọn cầm này đấy xím để cầm xe thì cả cái sông ti nhìn cho cái oi thì cả dàn cô thì phai cái sinh chỉ thì trái thì cầm vì thì cả cái lưu sẹt mai số thì cầm cái gì này chui có thì cả là liang số để cái bèn cầm xe chui em tiền chỉ cái gì chạy về liang số Sư Chi Cha, Sư Chi Cha, Yon Se Wa Ca Dục Yang, Lo Chung Chun Cao Si Chi Cha, Cao Nhẹ Sung Pa Xuyên. Amen. Quán theo Chúa Giêsu kỳ na hi cái bùi lòi kỳ chúc che liao thì còn cái bùi hết luôn cái tiệt so đi với xin dọ thì tên mi bùn giang số ya bùi họ ya phụ đồ chế cái gì heo yến tòng ai nhóm hãng này hay kỳ nhâm Chúa Giêsu kỳ tụ ở thái oi thì cái ấy rồi biết cái bùi che tòng đến chàng cái Chúa Lý Minh chỉ xuống tai yang si cả tàu con. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa karena di akhir ibadah ini kami boleh menyembah Engkau lewat perjamuan. Kiranya Engkau berkati Bapa untuk setiap kami dan juga berkati untuk anggur ini yang melambangkan darah Tuhan Yesus, di mana melalui anggur ini kami diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga, layakkan kami untuk menerima anggur ini sebagai lambang dari darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Jika đi chạy chuột cho cam ánh sim đời đang số thì cái bụi. Jika nhìn nhận chăm sóc đang số thì cái bụi đó. Jika men biết chỉ tỏ co, xin nhìn chỉ cả chui co trái chuối men chèn, dù chú chúng chặt bò kẹt sùi, kẹt chám chỉ cả xin với cái cái nhi nhìn trái để cái xi cái hông, để kéo lại biết thì cho kén chín. Thí dụ như mà dù có nhiều số theo xe mà như là tộc buổi sáng thì siêu này bù phật. Kalau hết mò thì cả chuẩn thọ cam này xem điểm số để cái bùi thì cả chỉ trả lời điểm số để cái chuối bùi. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan di dalam surga.
ที่ยิดไผ่กับที่ซีไผ่เอง 这个梁树有圣经里面说进去祝福，当然我做耶穌基督恩惠，天父上帝嘅慈愛，聖靈嘅感動與交通，上與眾天上門同在，從今時一直到永永遠遠，阿門，阿門頌，阿門。 Chàng cho mẹ tàu san phi nhân sống tí chúc phụ thái cả chú héo sĩ cáo cho người cài nhân chủ sĩ phụ